Di sebuah kampung kecil yang rumah-rumahnya rapat, tinggal seorang pemuda bernama Muji. Ia pekerja serabutan, kadang bantu di sawah, kadang dorong gerobak, kadang menjadi tenaga lepas untuk tetangga. Hidupnya sederhana, rumah sepetak, baju compang-camping, dan perut yang harus diisi tiap hari dengan kerja keras. Hari itu siang menjelang sore, matahari mulai merendah, warna langit menguning kusam. Muji diminta oleh pemilik rumah untuk mengambil kelapa di pohon belakang. "Cepat, Muji, kita butuh itu buat santap malam," kata pemilik rumah sambil ngeloyor masuk. Uang yang diberi nanti kecil, tapi baginya setiap rupiah berarti. Pohon kelapa itu tinggi sekali, berdiri di pojok pekarangan yang berbatasan dengan tanah kosong. Di sekelilingnya tumbuh rerumputan liar dan beberapa potong genteng tua yang terserak. Orang kampung jarang melewati tempat itu siang bolong. Katanya ada bau aneh kalau angin bertiup malam-malam. Muji cuma mengangkat bahu. Aneh-aneh saja mereka, pikirnya. Ia tidak percaya soal mistis. Yang ia percaya hanyalah kerja keras, dan hasilnya Muji memanjat batang kelapa dengan cekatan seperti biasa. Tangan yang sudah kapalan, kaki yang kebal duri. Angin tipis membuat dedaunan bergesek pelan. Saat hampir sampai di pucuk, ia meraih satu buah kelapa besar. Di bawah cahaya sore, daun-daun menggerak. Lalu sesuatu membuatnya berhenti. Di balik helaian daun yang menguncup, ada bayangan. Bukan bayangan biasa. Bentuknya tebal, hitam pekat, seperti noda di langit yang menempel pada daun. Mata Muji tertuju pada dua titik merah yang menyala pelan, seperti bara kecil. Jantungnya langsung berdegup kencang, tetapi ia mengira itu mainan imajinasinya sendiri. Tapi tidak mungkin, gumam Muji pelan. Ia menarik napas, menegakkan badan, ingin menganggap itu hanya ranting atau sarang burung. Namun benda itu bergerak. Gerakannya tak wajar, seperti sesuatu yang menekuk daun dengan sengaja. Menundukkan kepala seolah memperhatikan Muji. Rasa takut tiba-tiba membekap ototnya. Tangannya yang memegang kelapa kehilangan tenaga. Sekejap tubuhnya jatuh menuruni batang. Bukan jatuh biasa, tetapi terpental dan mendarat dengan keras di tanah yang penuh batu. Dunia menjadi kabur, sakit menjalar, lalu gelap. Ketika sadar, ia sudah terbaring di beranda. Kepala pusing, aroma rujak dan obat plester yang menempel di kulitnya. Wajah-wajah tetangga mengelilingi, dan dari sudut sana nenek yang tinggal sebelah rumah menatapnya dengan mata penuh curiga. "Muji, kamu pingsan di bawah pohon itu," ujar pemilik rumah sambil berbisik. Suasana jadi sunyi. Angin malam menggulung, suara menjadi desisan. Muji membelalakan mata. Ia merasakan getar di dalam dada, seperti ada sesuatu yang tak mau pergi dari pikirannya. Ada sesuatu di atas daun. Sosok hitam, matanya merah, katanya dengan suara serak. Kata-katanya tercekat, seakan tulisan yang belum selesai. Nenek tetangga mengerutkan dahi. Ia menghela napas panjang dan suaranya menurun, berat seperti mengangkat beban lama. "Iya, orang kampung sudah lama tahu pohon itu bukan pohon biasa," kata nenek itu. Wajahnya kusut oleh kerutan umur. "Dulu zaman PKI, di tanah belakang itu banyak kejadian. Katanya ada tempat pembuangan mayat. Orang-orang yang hilang dibuang di sana. Kami tak pernah berani menggali." Percakapan menempel di udara, membuat Muji tambah pucat. Ia pernah mendengar bisik-bisik seperti itu semasa kecil, tapi selalu menertawakannya. Kini, setelah melihat mata merah di daun, cerita itu tidak lagi terasa seperti lelucon. Malam tiba, dan kampung meredup. Lampu minyak di rumah ramah tetangga berkedip pelan. Muji duduk tertegun di dalam, tak mampu tidur.
Bayangan daun dan mata merah selalu muncul tiap ia menutup mata. Setiap kali ia berpaling, ia merasa ada yang menatap dari kejauhan. Bukan dari mata manusia, tetapi seperti tatapan yang keras dan dingin. Orang-orang di kampung mulai menghindar. Beberapa anak kecil yang pernah bermain dekat pohon kini menarik tangan ibu mereka sambil menangis. Ada desas-desus bahwa pohon itu lapar. Ada pula yang bilang, siapapun yang mengambil apapun dari sana akan dibayangi hal-hal yang tak terlihat. Muji mencoba menertawakan semua itu di dalam hati. Ia butuh kerja. Mungkin rasa takut ini hanya karena kepalanya yang terbentur. Namun malam itu ia bermimpi aneh. Di mimpinya, ia kembali memanjat batang kelapa. Saat ia menyentuh daun, sesuatu yang dingin bukan hanya menatap, tapi merayap di lengannya seperti tangan yang lembab dan kaku. Suara-suara samar bergema nama-nama yang tak Muji kenal, terucap satu persatu, lalu berhenti. Di ujung mimpi, ada sebaris tulang yang disusun rapi, dan di antara tulang-tulang itu ada tas bekas berlumuran tanah. Pagi harinya, Muji keluar rumah. Matahari masih malu-malu. Ia menatap pohon kelapa dari jarak yang aman. Daunnya bergoyang pelan, seperti punuk tirai yang menutup rahasia. Tiba-tiba, nenek tetangga datang mendekat. Kamu jangan lagi dekat-dekat sana. Kalau memang mau kerja, carilah yang lain. Jika memang ada yang memanggil, jangan jawablah, ujar nenek itu sambil mengangkat sapu lidi. Seolah ingin mengusir sesuatu yang tak kelihatan, Muji menanduk. Di hatinya, rasa tanggung jawab berperang dengan rasa takut. Ayahnya sudah lama pergi. Ibunya sakit, adik-adiknya masih bersekolah. Siapa yang akan memberi makan jika ia berhenti mencari kerja? Uang yang tak seberapa itu tetap penting. Hari-hari berlalu. Muji mencoba melupakan kejadian itu, tetapi perasaan bahwa sesuatu mengikutinya tidak pernah hilang. Ia merasakan bisikan-bisikan kecil saat lewat dekat tanah kosong. Sekali waktu, saat membawa karung kelapa, ia mendengar suara geraman pelan, seolah berasal dari dalam tanah. Suara itu menimbulkan getaran di bawah telapak kaki, lalu hilang. Suatu sore, ketika ia duduk di emperan rumah, beberapa anak lewat membawa batu kecil. Mereka melempar ke tanah kosong, memecahkan bisu. "Jangan, nanti ngompol," bisik salah seorang anak. Namun mereka tetap bermain. Muji menatap mereka, merasa cemas. Di kejauhan, di antara rerimbunan rumput, sesuatu bergerak sangat cepat, seperti bayangan yang melintas antar tunas. Langit berubah mendung, dan ketika angin malam pertama datang, suara-suara dari pohon itu menjadi jelas. Bukan hanya bisikan, ada suara gesekan seperti kain kasar. Ada pula suara yang mirip rintihan. Dari halaman lain, anjing tetangga menggonggong panjang, namun suaranya pecah seperti takut. Muji berdiri, tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu apakah ia harus lari, berdoa, atau menatap. Instingnya mengatakan, jangan mengundang. Nalurinya berkata, lindungi keluargamu. Ia masuk rumah, mengunci pintu, dan membaringkan diri di samping lampu minyak. Di kepala, pikirannya berkutat pada kata-kata nenek. Tempat pembuangan mayat zaman PKI. Kata-kata itu berulang seperti petunjuk yang tidak pernah ingin ia dengar. Malam semakin berat. Jam di dinding tiba-tiba berhenti pada angka yang sama. Jam 12. Angin membawa bau tanah basah. Bau yang tak Muji kenal. Bau yang membuat kulitnya merinding. Di luar, pohon kelapa menari pelan. Dan di antara helai daun, 2 titik merah muncul lagi. Tak sebesar sebelumnya, tapi cukup untuk membuat napasnya tersengal. Ia menutup mata, mencoba tahan napas. Lalu terdengar ketukan lembut di jendela kamarnya, seperti kuku kecil mengetuk kaca. Hatinya mencelos. Ia menoleh perlahan. Di sana, di antara gelap dan cahaya lampu minyak,
Bayangan hitam itu menempel pada daun, memandang lurus ke arah jendela. Mata merahnya berkedip. Sekali, dua kali, seperti memberi salam yang tidak sewajarnya. Muji teriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ea meraih Kane. Tubuhnya bergetar. Ea ingin lari, tapi kakinya lumpuh sendiri. Di bawah lampu, bayangan dari Dondon menari di dinding, membentuk pola yang mirip tangan-tangan. Ada rasa dingin yang merayap dari lantai ke atas, menghabisi keberanian. Pagi berikutnya, orang kampung berkumpul. Ada yang membawa cangkul, ada yang membawa garpu. Mereka berencana mengadakan semacam pembersihan tempat itu. Bukan karena mereka pemberani, tetapi karena anak Kanok mulai bermimpi buruk. Nenek itu duduk di kursi, matanya memandang ke arah pohon dengan penuh kesedihan. Kalau memang kita gali, mungkin yang keluar bukan hanya tanah. Mungkin kita buka sesuatu yang harus tetap terkubur, ucapnya. Muji berdiri di pinggir. Ia tak tahu harus ikut atau tidak, namun sesuatu yang dalam dirinya sudah berubah. Ia tak lagi hanya lelaki yang mau kerja. Ia kini membawa rasa tanggung jawab yang berat. Apakah ia akan membiarkan pohon itu terus menakuti orang-orang? Atau ia akan menghadapi rasa takut itu sendiri saat semua orang mulai membubarkan diri? Muji melihat di tanah bekas pohon ada jejak-jejak kecil, seperti jejak kaki manusia kecil yang tak bernyawa, hanya bercampur tanah. Jejak itu mengarah ke satu titik, tanah yang paling dekat dengan pohon. Di sana ada bekas arang dan seutas kain pudar. Muji menatapnya dengan mata kosong. Bau yang keluar dari kain itu, bau yang membuat perutnya mual, seperti bau obat tradisional yang pernah ia cium di rumah-rumah dukun di ujung bab ini. Muji memutuskan sesuatu. Ia teringat pada janji yang pernah diucapkannya sendiri. Kalau ada yang salah, aku tidak akan diam. Malam itu, ia tidak akan tidur. Ia akan menunggu di bawah sinar rembulan yang pucat. Ia duduk di depan rumah, menatap pohon kelapa. Daun-daunnya menimbulkan bayang-bayang panjang di tanah. Mata merah di puncak tampak seolah menunggu. Ketika jam menunjukkan pukul 1:05, udara terasa semakin tebal. Tiba-tiba, dari balik rumput, ada suara pasir yang terseret. Bukan suara angin, bukan suara hewan biasa. Suara itu mendekat ke arah rumah. Muji menggenggam sebuah obor kecil. Ia menatap api kecil itu seperti menatap pertahanan terakhir. Ia tahu sesuatu akan datang dari sana. Entah itu masa lalu yang ingin berbicara, entah sesuatu yang menuntut. Ia merasa napasnya menukik. Di kejauhan, sekali lagi dua sinar merah berkedip, lalu menghilang di antara daun. Malam itu berlalu dengan begitu lambat. Muji duduk terpaku di depan rumah. Wajahnya pucat, seperti kain yang habis direndam kapur. Obor yang tadi padam, kini tinggal bara kecil. Angin malam terasa seperti napas panjang yang berputar di sekitar rumah. Tidak ada suara ayam, tidak ada jangkrik, hanya keheningan yang ganjil. Seperti dunia sedang menahan napas. Suara dari tanah itu masih terngiang di kepalanya. Kami menunggu. Kata-kata itu pelan, tapi berat, seolah berasal dari sesuatu yang terkubur dalam. Muji mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu cuma halusinasi. Tapi setiap kali ia menutup mata, ia kembali mendengar suara itu, disusul dengan bisikan-bisikan lain, samar, seperti orang berbicara dari balik air. Ia tidak tidur semalaman. Keesokan paginya, matahari muncul dengan warna pucat. Langit tampak seperti kabut yang enggan pergi. Muji mencoba bangun, tapi tubuhnya lemah. Saat ia mencuci muka di sumur belakang, ia melihat sesuatu di tepi tanah kosong dekat pohon kelapa. Tanah itu seperti habis digali, sedikit terangkat, padahal semalam tidak ada siapapun ke sana. Ia mendekat perlahan. Bekas tanah itu masih lembab, dan di atasnya ada seutas tali anyaman yang sudah rapuh, menempel
pada sesuatu seperti kain kafan yang lapuk. Muji langsung mundur beberapa langkah. Dadanya berdebar kencang. Ini, iPhone ini, gumamnya pelan. Seketika, angin berhembus keras, membuat daun kelapa di atasnya bergoyang liar. Dari antara dedaunan, terdengar bunyi gesekan, mirip desahan panjang seseorang yang menahan sakit. Muji, bayangan hitam itu, muncul lagi di sela daun, tapi kali ini bentuknya lebih jelas. Tubuh tinggi besar, tanpa wajah, dengan kain kusut menggantung dari pundak. Matanya, atau entah itu lubang, menyala merah. Tubuhnya seperti asap, tapi meneteskan cairan hitam ke tanah. Muji ingin lari, tapi kakinya kaku. Suara dari tanah itu muncul lagi. Kali ini lebih banyak, seperti banyak orang berbicara bersamaan dengan nada kesakitan, bergantian antara menangis dan berbisik. Kami terkubur, kami belum tenang. Jangan ambil yang bukan milikmu. Muji menutup telinga. Suara itu tetap masuk, seperti merayap ke dalam pikirannya. Ia menjerit dan berlari ke rumah. Ia menutup pintu, menarik gorden, dan duduk di lantai sambil memeluk lutut. Keringat dingin membasahi lehernya. Beberapa menit kemudian, seseorang mengetuk pintu dari luar. Tok, tok, tok. Muji, kamu di dalam. Suara nenek tetangga. Muji bergegas membuka pintu. Wajah nenek itu tampak pucat. Matanya merah karena kurang tidur. Kamu dengar suara semalam? Tanyanya lirih. Muji mengangguk pelan. Nenek itu menarik napas panjang. Sudah aku bilang, nak, tanah itu dulu bukan tempat biasa. Waktu zaman PKI, banyak yang dibunuh di sana. Orang-orang kampung diseret malam-malam, tak pernah kembali. Pohon kelapa itu tumbuh di atas lubang besar, tempat mereka dikubur. Makanya, angker, ruh-ruh mereka belum tenang. Muji menelan ludah. Tapi kenapa sekarang baru muncul, Nek? Kenapa setelah aku manjat pohon itu? Nenek menatapnya tajam. Karena kamu bangunkan mereka. Pohon itu tempat mereka berdiam. Saat kamu goyangkan, kamu ganggu tidur mereka. Ia merasa bersalah, tapi juga bingung. Ia tidak bermaksud apa-apa. Ia hanya ingin bekerja. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Nek? Nenek itu berpikir sejenak, lalu berkata pelan, kalau kamu berani, malam nanti bawa bunga 7 rupa, air kembang, dan bacalah doa di bawah pohon itu. Tapi ingat, jangan menatap ke atas. Jangan sekalipun menatap ke daun. Kalau kamu menatap, kamu akan dibawa ikut ke tempat mereka. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Muji berdiri. Tapi ia tahu, kalau tidak melakukan apapun, rasa takut ini tak akan pernah pergi. Ia bertekad mengikuti saran nenek itu. Menjelang malam, Muji menyiapkan apa yang diperlukan. Bunga 7 rupa, air kembang, dan sebatang lilin kecil. Ia berjalan ke tanah belakang dengan tangan gemetar. Langit mendang, bulan tertutup awan. Di kejauhan terdengar gonggongan anjing bersahut-sahutan, seperti memperingatkan sesuatu. Pohon kelapa itu berdiri tegak, lebih gelap dari malam di sekitarnya. Muji menaruh bunga di bawah batang, menyalakan lilin, dan mulai membaca doa seadanya. Suaranya bergetar, namun terus berusaha lancar. Angin bertiup, membuat api lilin menari kecil. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar pelan. Suara bisikan itu muncul lagi. Kali ini sangat dekat, seperti dari bawah kakinya. Kami haus, kami dingin, kami ingin pulang. Muji menunduk. Tubuhnya menggigil. Ia mencoba terus membaca doa. Tapi kemudian terdengar suara lain. Suara laki-laki tua berat dan serak. Kau sudah lihat kami. Kau harus selesai dengan kami. Angin berputar semakin kencang. Daun-daun kelapa bergerak liar. Suaranya seperti jeritan panjang. Api lilin padam. Dalam kegelapan,
Muji mendengar langkah kaki di sekelilingnya. Langkah yang lembut tapi jelas, seperti banyak orang berjalan melingkar. Ia tak berani menatap, tapi bisa merasakan keberadaan mereka. Udara berubah dingin sekali. Nafasnya keluar berupa uap. Tanah di depannya tampak bergerak, seperti ada sesuatu dari bawah yang mencoba keluar. Dari sela tanah muncul jari-jari tangan kurus berwarna kelabu, menggeliat perlahan. Muji menjerit dan mundur, tapi kakinya tersandung. Ia jatuh. Tubuhnya membentur akar pohon. Tangan-tangan itu semakin banyak, merangkak keluar. Suara tangisan bercampur dengan bisikan doa-doa lama, seolah mereka ingin didengar. Muji memejamkan mata. Aku tidak bermaksud apa-apa. Maafkan aku cuma disuruh manjat, teriaknya sekuat tenaga. Setelah itu, semuanya diam. Angin berhenti, tidak ada lagi suara. Ketika Muji membuka mata, tangan-tangan itu sudah menghilang. Lilin yang tadi padam menyala lagi. Entah bagaimana, di depannya hanya tersisa bunga yang layu dan tanah yang kembali rata. Muji menatapnya lama, bingung antara lega dan takut. Ia berdiri pelan, tapi langkahnya limbung. Saat berbalik hendak pergi, dari ujung matanya ia melihat sesuatu di batang pohon. Goresan panjang seperti tulisan, tapi bukan huruf yang ia kenal. Tulisan itu mengeluarkan cairan hitam menetes ke tanah. Ia mendekat sedikit. Lalu tiba-tiba dari dalam batang pohon terdengar suara rintihan pendek, seperti seseorang yang sekarat. Muji terloncat mundur dan lari sekencang mungkin kembali ke rumah. Ia menutup pintu, menggemboknya, lalu bersembunyi di bawah selimut sambil gemetar. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya mendengar suara langkah-langkah di luar jendela, seperti ada yang mondar-mandir. Sekali waktu, terdengar suara mengetuk kaca. 3 kali, pelan tapi jelas. Muji menahan napas, tidak berani melihat. Menjelang pagi, semua kembali sunyi. Hari-hari berikutnya, Muji tidak bisa bekerja. Badannya lemah, wajahnya pucat. Ia sering mendengar bisikan di telinganya setiap kali lewat dekat tanah belakang. Kadang terdengar suara memanggil namanya. Kadang saat ia menatap cermin, ia melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya. Nenek tetangga sering melihat Muji termenung di depan rumah sambil memegang kepala. Ia berkata, "Kamu harus pergi, nak. Jangan tinggal di sini lama-lama. Mereka sudah menandai kamu." Muji hanya diam. Ia ingin pergi, tapi entah kenapa hatinya berat meninggalkan tempat itu. Seperti ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu dari dalam tanah. Malam ke-7 setelah kejadian itu, kampung mendadak ribut. Orang-orang mengaku mendengar suara gong besar dari arah belakang rumah Muji. Suara itu disertai bau anyir yang menyengat. Ketika mereka datang melihat, tanah di sekitar pohon kelapa sudah retak-retak, dan dari dalamnya keluar air berwarna merah gelap seperti darah yang membusuk. Muji berdiri di sana, memandangi pohon itu tanpa ekspresi. Matanya kosong. Ketika salah satu warga memanggilnya, ia hanya berbisik lirih. Mereka sudah bangun, tapi belum semuanya keluar. Dan malam itu, langit di atas kampung benar-benar gelap. Tuh, ada bintang, tak ada suara. Hanya suara daun kelapa yang bergesek, seperti bisikan ratusan arwah yang baru saja terbangun dari tidurnya. Sudah seminggu berlalu sejak tanah di belakang rumah itu mengeluarkan air merah seperti darah. Kampung menjadi sunyi dan muram. Tidak ada lagi anak-anak yang berani bermain di luar menjelang sore. Anjing-anjing tetangga terus menggonggong tanpa arah setiap malam, lalu diam. Tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang membuat mereka tunduk. Muji kini bukan lagi seperti dulu. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, dan kulitnya tampak pucat kekuningan. Ia jarang bicara, bahkan kepada nenek tetangga.
yang dulu sering menasihatinya. Orang-orang kampung mulai takut, bukan hanya pada pohon kelapa itu, tapi juga pada Muji. Ada desas-desus yang beredar. Konon, malam-malam mereka melihat Muji berdiri di bawah pohon itu, berbicara sendirian sambil menatap ke atas daun. Dia bukan Muji lagi, bisik seseorang di warung kopi. Dia dipanggil arwah yang tinggal di sana. Mungkin sudah dijadikan penunggu. Muji mendengar semua gosip itu, tapi ia tidak peduli. Ia sendiri tidak tahu lagi siapa dirinya. Sejak malam tanah itu pecah dan air merah keluar, ia merasa seperti ada sesuatu yang menempel di dalam tubuhnya. Kadang-kadang saat ia bercermin, ia melihat bayangan lain di baliknya. Bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala, berdiri diam di pundaknya. Malam itu, Muji tak bisa tidur. Hujan rintik-rintik turun, menimpa atap seng rumahnya dengan suara monoton. Ia duduk di lantai, memandangi jendela yang berembun. Dari arah belakang rumah terdengar suara ranting patah. Ia berdiri pelan, menoleh ke arah suara itu. Suara langkah-langkah berat terdengar dari tanah belakang. 1, 2, 3 langkah, lalu diam. Muji menelan ludah. Ia meraih senter kecil di meja dan menyorot keluar jendela. Namun sinarnya hanya menembus kabut tipis, tak memperlihatkan apa-apa. Tapi kemudian dari sela-sela kabut itu muncul sosok samar, tinggi, bungkuk, dengan kepala menunduk. Wajahnya tak jelas, tapi mata merahnya menyala lagi. Kali ini lebih terang dari sebelumnya. Muji mundur beberapa langkah. Senter di tangannya bergetar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, menatap ke arah rumah Muji. Dan di bawahnya, tanah mulai berdenyut, seperti napas besar dari perut bumi. Air merah perlahan muncul lagi dari sela-sela tanah, menyebar ke rerumputan. Muji tertegun. Dalam hatinya ada rasa takut, tapi juga rasa aneh. Rasa bahwa ia mengerti apa yang sedang terjadi. Suara-suara yang dulu hanya bisikan, kini terdengar jelas di kepalanya. Berbicara dalam bahasa yang bukan bahasa manusia. Kami haus darah, darah yang belum dibalas. Bangunkan kami. Muji, bukalah pintu. Di bawah pohon itu, Muji memegangi kepala. Suara itu seperti menggema dari dalam tengkoraknya. Ia berteriak, "Diam, aku bukan siapa-siapa." Tapi suara itu tak mau berhenti. Lalu, dari luar, sosok itu mengangkat tangannya yang panjang dan kurus. Dalam sekejap, lampu di rumah Muji padam semua. Jalap total. Hanya tersisa kilat sesekali dari langit yang menerangi wajah Muji, wajah yang kini pucat dan dipenuhi keringat dingin. Dalam kegelapan itu, terdengar lagi suara ketukan di jendela, tapi kali ini berbeda. Lebih keras, lebih cepat, seperti seseorang yang panik atau marah. Tok, tok, tok. Muji menatap ke arah jendela, mencoba menahan napas. Lalu, dengan gemetar, ia mendekat. Perlahan, ia mengintip ke balik kaca Dondi Senala. Di balik kaca yang berembun, tampak wajah seseorang. Bukan wajah makhluk hitam itu, tapi wajah manusia. Wajah pucat, mata kosong, dan di keningnya ada bekas luka panjang seperti sabetan benda tajam. Wajah itu bukan orang asing. Muji mengenalinya. Itu wajah Pak Darto, lelaki tua yang dulu pernah hilang di kampung itu sekitar 20 tahun lalu. Waktu desas-desus tentang kuburan PKI masih jadi rahasia yang dibisikkan orang tua-tua. Mulut wajah itu bergerak-gerak seperti ingin bicara, tapi yang keluar dari balik kaca bukan suara, melainkan embun yang membentuk tulisan, "Kami di bawah." Mujina, tubuhnya gemetar. Ia tahu maksudnya. Mereka yang dibunuh dulu, mereka yang dikubur hidup-hidup, berada tepat di bawah rumahnya. Bukan hanya di tanah belakang.
Hujan turun semakin deras. Muji berlari keluar rumah. Tak peduli dingin, ia membawa senter dan menggali tanah di belakang rumah dengan sekop kecil. Lumpur menyiprat ke wajahnya, tapi ia terus menggali. Sampai pada galian kelima, sekopnya mengenai sesuatu yang keras. Ia berhenti, menghapus lumpur dari benda itu, dan hatinya berhenti berdetak. Di bawah lapisan tanah, tampak tulang belulang manusia berserakan. Sebagian masih terbungkus pakaian compang-camping. Di sampingnya, ada pisau karatan yang menancap di tanah. Muji mundur, terisak ketakutan. Tapi dari lubang itu keluar lagi cairan hitam, dan bersama cairan itu muncul aroma busuk luar biasa, seperti bangkai yang sudah puluhan tahun terkubur. Tanah di sekitar lubang mulai bergetar lagi. Dari balik lumpur itu, perlahan muncul sesuatu. Wajah-wajah pucat, mata kosong, dan mulut yang terus terbuka, seolah berteriak tanpa suara. Mereka menatap Muji. "Kenapa kalian ganggu aku?" teriak Muji. Suaranya parau. Salah satu sosok itu, yang wajahnya hancur separuh, menjawab dengan suara gemetar. "Kau yang memanggil kami, kau yang menyingkap pintu. Darahmu gantinya." Sebelum Muji sempat bergerak, tanah di bawah kakinya amblas. Ia terjatuh masuk ke dalam lubang bersama tulang-tulang itu. Senter di tangannya jatuh. Cahayanya berputar cepat dan mati. Yang tersisa hanya kegelapan pekat. Muji mencoba berdiri, tapi tubuhnya seperti dipegang banyak tangan dari bawah. Suara tangisan bergema dari segala arah. Ia meronta, menendang, tapi semakin keras ia berusaha keluar. Semakin dalam tubuhnya tertarik. Dan di atas sana, di puncak pohon kelapa, sosok hitam dengan mata merah itu menunduk, menatap Muji yang kini hampir tenggelam di lumpur. Sosok itu perlahan membuka mulut, dan dari mulut itu keluar suara jeritan ribuan orang, panjang, menusuk telinga, seolah seluruh roh yang tertahan kini dilepaskan. Muji berteriak, tapi suaranya tertelan tanah. Ketika subuh datang, hujan berhenti. Warga menemukan tanah di belakang rumah Muji amblas seperti lubang besar. Di tepinya hanya tersisa senter rusak dan topi usang milik Muji. Tak ada jejak lain. Nenek tetangga menangis, duduk di pinggir lubang. Ia menatap pohon kelapa yang kini tampak lebih tinggi, lebih hitam, seolah tumbuh lagi setelah memakan sesuatu. Malam harinya, seorang warga yang lewat di jalan belakang bersumpah melihat Muji berdiri di bawah pohon itu. Wajahnya pucat, matanya merah, tubuhnya meneteskan lumpur. Ia hanya berdiri diam, menatap ke arah rumirama kampung. Sejak saat itu, kampung menjadi lebih sepi dari sebelumnya. Tidak ada lagi yang berani memetik kelapa dari pohon itu. Kadang, di malam hujan, orang-orang masih mendengar suara dari arah belakang. Suara sekop menggali tanah, disusul bisikan pelan. "Kami belum selesai." Dan dari kejauhan, daun kelapa bergetar pelan, seperti tangan yang melambai, entah mengundang, entah memperingatkan. Setelah hilangnya Muji, suasana di kampung itu benar-benar berubah. Orang-orang tak lagi menyalakan lampu di belakang rumah, dan jalan tanah menuju pohon kelapa dibiarkan tertutup ilalang. Tidak ada lagi yang berani lewat, bahkan di siang bolong. Namun sesekali masih ada yang bersumpah melihat bayangan seseorang berdiri di bawah pohon itu. Tinggi, kurus, tubuhnya berlumur tanah, diam memandang ke arah kampung. Sejak malam itu, angin di kampung tak pernah benar-benar tenang. Tiap kali berhembus, selalu membawa suara samar, bukan sekadar gesekan daun, melainkan seperti bisikan banyak mulut yang berbicara bersamaan. Kadang terdengar jelas menyebut satu nama, Muji. Penduduk kampung mulai resah. Anak-anak sering mimpi buruk, bermimpi berjalan di tanah becek dan ditarik tenggen-tenggen dari dalam lumpur. Ayam-ayam mati tanpa sebab. Air sumur berbau besi karat
Dan setiap malam Jumat, pohon kelapa itu bersinar samar seolah basah oleh darah. Suatu hari, seorang lelaki bernama Pak Surip datang ke kampung. Orang luar, seorang pekerja proyek irigasi yang sedang meninjau tanah di sekitar sana. Ia tidak percaya dengan cerita hantu. Bagi dia, semua bisa dijelaskan dengan logika. Malam pertama ia menginap di rumah kepala dusun. Ia mendengar kisah tentang Muji. Semua orang memperingatkannya agar tidak mendekati pohon kelapa di belakang kampung. Tapi Pak Surip hanya tertawa kecil. Pohon bisa menelan orang. Halah, itu cuma tanah amblas karena air bawah, katanya sambil menyeruput kopi. Kepala dusun menatapnya serius. Bapak boleh tidak percaya, tapi jangan bilang saya tidak mengingatkan. Sudah banyak yang mencoba mendekat, tidak ada yang bertahan lama. Namun bagi Pak Surip, rasa ingin tahu lebih kuat dari rasa takut. Keesokan malamnya, ia membawa senter dan peralatan kerja menuju arah pohon itu. Langit mendung, udara lembab, dan suara jangkrik berhenti begitu ia sampai di dekat tanah kosong. Pohon kelapa itu masih berdiri di sana, tinggi, kurus, daun-daunnya menjuntai seperti rambut panjang. Tanah di sekitarnya lembab dan hitam, seolah selalu basah meski sudah berhari-hari tak turun hujan. Pak Surip menancapkan tongkat logam untuk mengukur kedalaman tanah. Baru 3 kali menancap, terdengar bunyi tuk keras, seolah mengenai sesuatu di bawah. Membangkok, lalu menggali sedikit dengan sekop. Saat tanah terangkat, bau busuk luar biasa keluar dari lubang itu. Bau campuran tanah basah dan daging busuk yang lama membusuk. Wajahnya meringis, tapi ia terus menggali. Tak lama kemudian, sesuatu yang mirip kain kusam muncul. Menoriknya, dan di balik kain itu terlihat tulang tangan manusia yang masih utuh. Di jari-jarinya ada cincin karat. Pak Surip mundur spontan, napasnya tercekat. Namun sebelum sempat bereaksi lebih jauh, angin bertiup sangat kencang. Daun-daun kelapa berderak keras, seperti sedang bertepuk tangan. Lalu terdengar suara, bukan dari mulut manusia, tapi dari dalam batang pohon. Suara berat, pelan, seolah seseorang berbicara dari dalam perut bumi. Kau menggali, berarti kau membuka jalan. Pak Surip panik. Ia mengambil senter dan menyorot ke arah batang pohon. Dari sela-sela kulit pohon yang pecah, terlihat sesuatu yang bergerak. Cairan hitam menetes dari sela retakan. Lalu muncul tangan pucat keluar dari dalam batang. Disusul wajah rusak dengan mata kosong. Wajah itu seperti mencoba merangkak keluar, seolah terjebak di dalam pohon. Pak Surip berteriak dan berlari sekuat tenaga ke arah rumah kepala dusun. Tapi langkahnya berat. Tanah di bawah kakinya seperti mengisap. Setiap kali ia mencoba lari, tanah makin lembek, seperti lumpur hidup. Dari dalam tanah, tangan-tangan kecil bermunculan, meraih pergelangan kakinya, mencakar, menarik. Ia meronta, berhasil melepaskan diri, dan akhirnya sampai di tepi jalan kampung. Nafasnya tersengal, senter terjatuh entah di mana. Ketika warga mendengar teriakannya, mereka datang membawa lampu minyak. Tapi begitu sampai di tempat kejadian, mereka hanya menemukan bekas kaki Pak Surip dan jejak tanah basah yang berhenti di bawah pohon kelapa. Tidak ada tubuh, tidak ada barang, hanya senter yang patah dan sebuah cincin karat yang menggelinding di tanah. Sejak malam itu, suara dari pohon semakin sering terdengar. Kadang orang mendengar tangisan, kadang tawa kecil yang dingin, dan di beberapa malam, ada yang mengaku melihat 2 sosok berdiri di bawah pohon. Satu tinggi berlumur lumpur, satu lagi memakai topi proyek. Muji dan Pak Surip. Kepala dusun akhirnya memutuskan memanggil seorang ustadz tua dari desa sebelah bernama Kiai Hasan.
Ia dikenal sering membantu menutup tempot-tempot angker. Kiai Hasan datang menjelang senja, membawa tas kecil berisi kitab dan air doa. Ia menatap pohon kelapa itu lama, tanpa bicara. Angin sore tiba-tiba berhenti, dan suara burung lenyap begitu saja. Tempat ini berat, katanya akhirnya. Bukan cuma karena arwah, ada darah yang dikubur bersama dendam. Warga berdiri mematung di belakangnya. Ustadz itu memulai ritual. Ia menaburkan garam dan bunga, membaca doa dengan suara lantang. Namun baru beberapa ayat, angin bertiup keras, tanah bergetar. Dari bawah pohon keluar suara teriakan serentak. Ratusan suara, lelaki, perempuan, anak-anak, semuanya bersatu jadi satu jeritan panjang. Daun-daun pohon berputar seperti pusaran angin. Lilin dan bunga beterbangan. Kiai Hasan tetap berdiri tegak. Ia menengadahkan tangan dan membaca doa lebih keras. Tapi dari dalam tanah, tiba-tiba muncul asap hitam pekat dan sosok besar menjulang tinggi dengan mata merah membara. Suara yang keluar dari sosok itu membuat semua orang mundur ketakutan. Tidak ada yang bisa menutup kami. Darah kami belum ditebus. Kiai Hasan menatapnya tajam. Kalau kau memang arwah yang dizalimi, jangan ganggu orang tak bersalah. Tempatmu bukan di dunia ini. Sosok itu diam sejenak. Lalu suaranya berubah lirih, nyaris seperti tangis. Kami tak bisa pergi karena nama kami dihapus. Kami tak diingat. Dan tiba-tiba dari tanah yang basah bermunculan ratusan papan kayu kecil seperti nisan tanpa tulisan. Mereka mencuat dari bawah tanah satu persatu hingga menutupi seluruh halaman belakang. Warga berteriak, sebagian lari ketakutan. Kiai Hasan membaca doa terakhir sambil menyiramkan air doa ke tanah. Suara jeritan makin keras, lalu perlahan memudar. Saat semuanya selesai, pohon kelapa itu tampak berbeda. Daunnya tidak lagi bergerak. Udara terasa lebih tenang, tapi di batang pohon muncul goresan-goresan baru, membentuk tulisan samar seperti paku-paku hitam. Saat dilihat lebih dekat, tulisan itu berbunyi, "Jangan lupakan kami." Beberapa bulan kemudian, kampung kembali tenang. Pohon kelapa itu tetap berdiri, tapi tak ada lagi yang berani menatapnya lama-lama. Kepala dusun memagari tanah belakang dengan pagar bambu. Warga hanya lewat dengan menunduk, tak mau bicara soal masa lalu. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, orang yang berjalan di jalan belakang akan mendengar suara lirih dari arah pohon itu. Suara seperti orang berdoa pelan, bercampur tangisan, dan jika hujan turun, dari batang pohon itu kadang mengalir air berwarna merah kehitaman, menetes pelan ke tanah. Kiai Hasan pernah berkata sebelum pergi, tempat itu tidak bisa dihapus. Mereka bukan marah, mereka hanya ingin diingat. Tapi beberapa orang yang tak percaya masih mencoba mendekat dan tak pernah kembali. Sampai hari ini, penduduk kampung hanya menyebut tanah itu dengan satu nama, Tanah Muji. Dan di tengahnya, pohon kelapa yang dulu dipanjat Muji masih berdiri tegak, diam, tapi seolah terus berbisik pada siapapun yang berani mendengarkan. Kami masih di sini. Setelah tanah itu dinamai Tanah Muji, kehidupan di kampung perlahan kembali seperti biasa. Orang makan, bekerja, anak sekolah kembali berlari. Tapi ada yang berubah sesuatu kecil dan berulang seakan napas masa lalu terus menghembuskan kabut di sela-sela hari. Ibu-ibu yang menjemur kain menutup mulut ketika lewat dekat pagar bambu. Petani membuang pandang ketika melintasi jalan kecil yang mengarah ke pohon kelapa. Dan setiap kali ada bayi menangis di malam hari, nenek-nenek setempat mengibas kain putih di depan rumah sambil berbisik doa. Waktu berlalu beberapa bulan, musim berganti, tapi pohon kelapa tetap berdiri angkuh. Daunnya menjorok tinggi ke langit, rantingnya seperti lenggen-lenggen yang selalu menunggu. Kiai Hasan
telah pergi, tapi pesannya masih dipelajari oleh kepala dusun. Ingatkan orang untuk tidak lupa, hormati nama-nama yang tak tertulis. Pagar bambu dibiarkan seperti peringatan kecil agar orang tak bertingkah seenaknya. Namun ada satu hal yang tak bisa dibatasi pagar, mimpi. Sejak kejadian itu, banyak orang kampung, bukan hanya yang tua, tetapi juga anak muda, mulai bermimpi hal yang sama. Dalam mimpi itu mereka berada di tempat becek, dipenuhi bau tanah basah dan darah kering. Mereka berjalan tanpa alas kaki, langkahnya menempel di lumpur. Lalu di depan, mereka muncul deretan wajah pucat yang menyanyikan satu nama. Nama itu selalu sama, Muji. Suatu malam, kepala dusun membuka pertemuan di balai kampung. Ia mengundang semua yang merasa terganggu oleh mimpi-mimpi itu. Ada seorang gadis remaja yang duduk merapat, namanya Lina. Wajahnya masih lembut, namun matanya merah karena menangis. Lina bercerita bahwa sejak kasus itu, mimpinya semakin jelas. Ia melihat satu sosok yang selalu berdiri di antara kulit pohon. Sosok seorang lelaki berpakaian compang-camping. Wajahnya tenang, tapi sedih. Dia tak pernah berbicara, kata Lina. Suaranya bergetar. Tapi setiap kali aku menangis, dia mendekat, menyentuh jidatku. Lalu aku bisa lihat hidroponik ingatan, seperti potongan kehidupan yang hilang. Ada rumah, ada ibu yang menangis, ada suara ketukan pintu di malam yang gelap. Dia ingin diingat. Kepala dusun mengangguk pelan. Mereka tidak hanya ingin marah, mereka butuh cerita. Mereka mau ada yang menyebut nama mereka, bahwa mereka pernah hidup. Tanpa itu, mereka akan terus kembali. Bincang-bincang itu menyentuh sesuatu di hati seorang pemuda yang jarang bicara Adi. Sepupu jauh Muji, Adi selalu menutup wajah saat ditanya, seolah berusaha menahan sesuatu. Namun malam itu, di balai, ia berdiri. Saya ingin tahu satu hal. Suaranya rendah. Apa benar Muji pernah punya catatan, buku hariannya, atau surat dari keluarganya? Seorang tetua mengangguk. Dulu, sebelum ia hilang, Muji sering membawa selembar kertas entah catatan, entah surat. Waktu ia pergi, orang bilang kertas itu hilang. Mungkin masih ada di rumahnya. Adi memutuskan mencari. Keesokan harinya, ia membuka kembali rumah sempit yang pernah ditempati Muji. Banyak barang sudah berantakan. Tetangga membersihkan, lalu menutup sebagian dengan papan. Di pojok loteng, terselip sebuah kotak kecil tertutup debu. Di dalamnya, ada beberapa benda. Sebuah pisau kecil, sebuah kancing baju, dan sebuah buku kecil bekas yang halamannya terlipat-lipat. Hati Adi berdebar. Ia membuka buku itu. Tulisan tangan di sana kecil, tegas, kadang bergaris patah. Itu benar, buku harian Muji. Setiap kata terasa sederhana, jujur, tidak berlebihan, seperti orang yang menimbang harinya satu persatu. Adi mulai membaca. Halaman demi halaman mengungkap bagian hidup yang tak pernah diketahui orang, tentang ibunya yang sakit, tentang adik yang tertawa karena pelajaran, tentang mimpi Muji menabung untuk membangun rumah kecil. Di salah satu halaman, ada tulisan yang membuat Adi tercekat. Ada pohon di belakang rumah. Dulu nenek bilang tanah itu berat. Aku tidak percaya. Hari ini, aku manjat untuk kelapa. Ada sesuatu di daun. Kalau besok aku mati, maafkan aku. Aku tidak takut mati. Aku takut tidak sempat membelikan baju untuk adek. Halaman-halaman terakhirnya berubah. Tulisan lebih tergesa, seperti tangan yang gemetar. Di sana ada nama-nama, bukan hanya nama Muji, tapi beberapa nama lain. Pak Darto, Siti, Pak Jamin, Bayu Kecil. Nama-nama itu tak pernah muncul di pembicaraan warga secara jelas. Beberapa di antaranya adalah yang hilang bertahun-tahun lalu. Penemuan ini membuka hal baru. Bukan hanya pohon yang menuntut ingatan Muji, tapi sekelompok nyawa yang menuntut pengakuan
Adi memutuskan melakukan sesuatu yang tak pernah terpikir. Ia mengumpulkan nama-nama itu dan berencana membuat semacam nisan kecil, bukan nisan batu, tetapi nisan kayu yang bertuliskan nama. Ia meminta bantuan kepala dusun, Kiai Hasan, yang menolak datang lagi karena merasa ini urusan kampung, dan beberapa orang yang masih berani. Mereka bekerja di suatu sore, menyiapkan papan kecil, mengecatnya, menulis nama satu persatu. Angin sepoi membawa aroma cat yang samar. Saat jam mendekati senja, mereka berkumpul di tanah belakang. Adi berdiri dengan buku harian di tangan. Warga menunggu dengan mata penuh harap dan takut. Adi mulai membacakan nama-nama itu satu persatu, keras dan penuh penghormatan. Padarto, Siti, Bayu. Suaranya bergema ke sekitar bambu. Saat ia menyebut satu nama, dari tanah muncul desis tipis, bukan suara keras, hanya bisik halus seperti udara yang lewat. Ketika ia selesai membaca semua nama, ia meletakkan papan pertama di bawah pohon. Satu persatu papan mengikuti. Malam itu langit cerah, bintang muncul malu-malu. Suasana sangat sunyi. Sunyi yang bukan kosong, melainkan penuh perhatian. Semua orang menunggu sesuatu terjadi, dan sesuatu itu datang dari dalam tanah. Muncul asap tipis berwarna kelabu, melingkar lembut naik, lalu membentuk bayangan. Bayangan itu tidak lagi menakutkan. Wajah-wajah yang muncul terlihat tenang. Mereka menatap papan-papan kecil, lalu menunduk seolah mengucap terima kasih. Ada hembusan angin hangat, berbeda dari biasanya. Hangat seperti napas manusia yang baru bangun. Daun kelapa bergerak perlahan, bukan menjerit, melainkan seolah memberi salam. Warga saling menatap, mata mereka basah. Lina menangis pelan. Nenek tetangga memegang tas kecil, memeluk batu nisan kayu yang baru. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari balik batang pohon, di antara goresan hitam, muncul satu sosok yang tak pernah terlihat sebelumnya. Tinggi, tetapi bukan menyeramkan. Ia memakai baju compang, rambutnya rontok, namun matanya bukan lagi merah, melainkan kosong, namun damai. Ia menatap ke arah Adi, lalu membuka mulut. Suara yang keluar bukanlah bisikan, bukan jeritan. Suara itu seperti cerita lama yang akhirnya bisa diucapkan. Kami ingat. Semua orang tercekat. Suara itu meluruh ke tanah, meresap ke batin setiap pendengar. Seolah ada beban besar yang terangkat dari pangkuan kampung. Setelah malam itu, mimpi-mimpi warga berubah. Bukan lagi mimpi menyeramkan yang memaksa mereka berjalan di lumpur, melainkan mimpi di mana wajah itu tersenyum singkat, memberi tanda terima kasih, lalu perlahan menghilang bersama kabut pagi. Orang-orang mulai menata papan-papan kecil itu seperti memorial sederhana. Mereka menanam bunga liar, menabur beras, dan kadang menyalakan lilin. Tetapi sejarah tidak sertimer terapi seperti yang mereka harapkan. Ingatan memang diberikan kembali pada roh-roh itu, tetapi ada juga sesuatu yang tumbuh karena pengakuan itu. Rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Adi, yang awalnya hanya ingin menegakkan nama, mulai merasakan panggilan lain, sebuah panggilan untuk menggali lebih jauh. Ia membaca lagi buku harian Muji dan menemukan petunjuk samar tentang sebuah lembar terakhir yang mungkin berisi tempat lain, nama lain, atau sesuatu yang Muji temukan sebelum hilang. Rasa ingin tahu Adi berubah menjadi obsesi. Ia memanggil beberapa pemuda lain, termasuk Lina yang bermimpi, serta dua orang yang kuat fisiknya daripada menyerang. Mereka ikut karena merasa punya tanggung jawab. Malam demi malam mereka menyelinap ke pagar bambu, menyalakan obor kecil, dan menggali di sudut sadit yang belum pernah mereka sentuh. Mereka tidak berkeliaran besar-besaran. Hati mereka tahu ada batas
antara menghormati dan menggali terlalu jauh. Suatu malam, ketika bulan separuh, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Sebuah pintu kecil yang terbuat dari batu, tersembunyi di bawah akar pohon besar yang melilit perut bumi. Pintu itu ditutup rapat, namun di permukaannya ada ukiran-ukiran huruf-huruf tua yang samar. Di sebelahnya tergantung tas kulit kecil, seperti milik seorang pelajar yang menaruh kitabnya sebelum pulang. Lina meraih tas itu gemetar. Di dalamnya ada selembar kertas selembar peta yang dilipat kusut, serta sebuah potongan foto yang sudah pudar. Foto itu memperlihatkan sekelompok orang dengan pakaian lama. Di tengah ada seorang lelaki muda yang tersenyum, rambutnya mirip Muji. Di pojok foto ada tulisan tangan, "Jangan lupa kami." Mereka menyadari apa yang selama ini mereka anggap hanya soal pohon. Satu itu hanyalah satu bagian pintu kecil itu, mungkin gerbang yang menghubungkan lebih banyak tempat, lebih banyak nama, lebih banyak noda yang harus dibersihkan. Adi menatap peta. Garis-garisnya menuntun ke beberapa titik di sekitar kampung sumur tua, gubuk batu, dan sebuah batu besar di tengah sawah yang sudah lapuk. Ada catatan pendek di pinggir peta. Buka hanya saat semua nama disebut. Rasa tanggung jawab yang dulu memotivasi mereka kini berubah menjadi ketegangan. Apakah mereka akan membuka pintu itu, mengundang lebih banyak roh untuk diingat atau menutupnya? Biarkan sejarah terukir dalam bisu. Mereka memutuskan untuk menunggu petunjuk dari warga tua, bukannya ego dan keberanian muda kepala dusun yang selama ini hati-hatinya selalu penuh keraguan. Akhirnya setuju akan ada doa bersama, akan ada pembacaan nama yang lebih panjang, dan baru setelah itu mereka akan membuka pintu kecil itu bila benar. Sejak malam pembacaan nama itu, kampung Muji mulai terasa damai. Pohon kelapa yang dulu menjadi sumber ketakutan kini tampak biasa saja. Anak-anak berani bermain di jalan belakang. Bahkan beberapa ibu mulai menjemur pakaian dekat pagar bambu. Angin sore berhembus tenang, dan untuk pertama kalinya dalam bertehan-tehan, tidak ada yang bermimpi buruk. Namun, kedamaian itu ternyata hanya seperti kabut pagi. Indah tapi sementara. Beberapa minggu setelah upacara, Adi mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap malam, ketika semua orang tidur, ia mendengar suara dari arah pohon kelapa. Bukan jeritan, bukan bisikan menyeramkan seperti dulu, melainkan suara langkah pelan, seperti seseorang berjalan mengitari pohon. Kadang disusul suara sesuatu yang seperti rantai diseret. Awalnya Adi mengira itu hanya angin atau hewan malam, tapi lama-kelamaan suara itu semakin jelas, hingga ia bisa mendengar napas berat dan dengusan pelan, seolah makhluk itu sedang mencari sesuatu. Suatu malam, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Adi membawa lampu minyak dan berjalan sendiri ke belakang. Langit malam itu mendung, tapi tidak hujan. Udara terasa berat, seperti menahan sesuatu yang belum selesai. Ia melangkah pelan, dan ketika sampai di pagar bambu, langkahnya terhenti. Di sana, di bawah pohon kelapa, tampak bayangan seseorang berdiri membelakanginya. Tinggi, bahunya lebar, kepalanya sedikit menunduk. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Adi menahan napas. "MUJI?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban, tapi bayangan itu perlahan menoleh. Saat wajahnya tampak oleh sinar lampu minyak, Adi mundur satu langkah. Wajah itu memang mirip Muji, tapi ada yang berbeda. Matanya kosong, bukan hitam, bukan putih, hanya kelabu seperti abu. Dan dari sela bibirnya keluar suara serak. "Kau sudah memanggil nama mereka, tapi belum semuanya." "Adi, belum semuanya. Maksudmu apa?" Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya yang kotor, menunjuk ke arah akar besar di bawah pohon kelapa. Di sana, tanah terlihat bergelombang, seperti baru saja digali.
lalu ditutup lagi. Lalu angin berhembus kencang, daun kelapa berdesir, seperti ribuan suara berbisik bersamaan. Saat Adi menoleh lagi, sosok Muji sudah lenyap. Keesokan harinya, Adi menceritakan semuanya kepada kepala dusun dan Lina. Mereka saling pandang, tapi tidak bisa menyangkal kemungkinan bahwa masih ada sesuatu yang belum ditemukan. Kepala dusun menghela napas panjang. "Aku pikir semua sudah selesai," katanya pelan. "Tapi mungkin kita hanya menenangkan yang di permukaan, yang di bawah masih terikat." Malam berikutnya, mereka bertiga memutuskan menggali di tempat yang ditunjuk Muji. Mereka membawa sekop dan lampu. Saat tanah pertama diangkat, bau busuk langsung menyergap. Bau itu bukan bau biasa. Ada campuran amis, besi, dan sesuatu yang seperti kayu terbakar. Semakin dalam mereka menggali, semakin jelas bahwa tanah di sana berbeda warna. Lebih hitam, lebih lembek, seolah menelan apapun yang menyentuhnya. Tiba-tiba sekop Adi menghantam sesuatu keras. Ia menunduk, membersihkan tanah di sekitarnya. Yang muncul bukan tulang atau batu, tapi peti kayu kecil, panjangnya kira-kira 1 meter. Di permukaan peti itu terukir huruf-huruf tua yang tidak mereka pahami. Liana bergidik, Jangan, ini yang dimaksud Muji." Kepala dusun menatap peti itu dalam diam. "Kita buka saja, biar tahu." Adi menarik napas, lalu perlahan membuka penutup peti. Engselnya berkarat, tapi akhirnya berhasil dibuka. Di dalamnya bukan mayat, hanya ada kain putih panjang yang digulung rapi, dan di atasnya selembar tulisan lusuh. Tulisan itu sudah samar, tapi masih bisa dibaca. "Siapapun yang menemukan ini, jangan keluarkan kainnya dari tanah. Ia pengikat antara yang hidup dan yang mati. Jika kain ini dibuka, pengingat akan berubah menjadi penjaga." Wajah mereka bertiga pucat. Lina memegang ujung kain dengan gemetar. Kalau ini pengikat, berarti selama ini Roro itu tetap tenang karena benda ini. Kepala dusun mengangguk pelan. Mungkin begitu, tapi kenapa baru sekarang terlihat? Idi dalam hati, ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di sekeliling mereka. Angin berhenti, tapi daun kelapa bergoyang sendiri. Suara lirih muncul dari tanah, pelan, panjang, seperti bisikan yang ditahan. "Jangan buka, jangan buka." Namun suara itu justru membuat Adi semakin penasaran. Ia menatap kain putih itu lama, lalu melihat bahwa ujungnya berlumur lumpur dan darah kering. Tapi di sisi lain kain, ada tulisan samar berwarna merah. Nama terakhir ada di dalam. Adi menelan ludah. Nama terakhir. Mungkin maksudnya roh terakhir yang belum disebut. Kepala dusun langsung menatapnya keras. "Jangan lakukan itu, Di. Kalau kain ini pengikat, membukanya bisa." Belum sempat kalimat itu selesai, kain itu bergerak sendiri. Gulungannya bergetar, lalu perlahan membuka tanpa disentuh siapapun. Dari dalamnya keluar bau darah yang sangat menyengat, disertai hembusan angin dingin dari dalam peti. Lina menjerit, menutup hidungnya. Adi menahan napas, mencoba menahan penutup peti, tapi terlambat. Kain itu sudah terbuka separuh. Di dalam gulungan kain itu ternyata ada potongan tubuh kecil, tangan manusia, kering dan menghitam, dengan jari-jari yang masih lengkap. Di pergelangan tangannya melingkar sebuah gelang rotan. Begitu gelang itu terlihat, tanah di sekitar mereka mulai bergetar pelan. Pohon kelapa berderak, daun dari akar-akar besarnya muncul, asap hitam pekat yang menggulung ke udara. Suara jeritan kembali terdengar. Kali ini jauh lebih keras daripada sebelumnya, seperti ratusan suara yang menjerit bersamaan. Lina jatuh terduduk. Kepala dusun membaca doa dengan terbata-bata, dan Adi
menatap gelang itu tanpa bisa mengalihkan pandangan. Gelang itu bersinar samar lalu perlahan bergerak sendiri, melingkar ke pergelangan tangan Adi. Begitu gelang itu menempel, semua suara berhenti seketika, hening. Namun keheningan itu tidak berarti tenang. Adi tiba-tiba menegang, matanya terbuka lebar, napasnya berat. Dari dalam dadanya terdengar suara lain, suara orang lain yang berbicara menggunakan mulutnya. Sekarang aku diingat dan aku tidak akan tidur lagi. Kepala dusun dan Lina panik. Mereka mencoba menarik gelang itu dari tangan Adi, tapi gelang itu menempel kuat, seperti menembus kulit. Mata Adi berubah, bukan kelabu, bukan hitam, tapi merah darah. Dari pohon kelapa, suara tawa bergema panjang, tawa yang berat, bukan milik manusia. Daun-daunnya bergetar, seolah menertawakan kesalahan manusia yang tidak tahu batas. Adi tiba-tiba menunduk, lalu perlahan berdiri. Nama terakhir, bukan yang belum disebut, katanya dengan suara aneh. Setengah milik Adi, setengah milik entitas lain. Nama terakhir adalah penjaga, dan penjaga sudah terbangun. Angin berputar seperti pusaran, menghantam lampu minyak hingga padam. Dalam kegelapan itu, hanya terlihat bayangan pohon kelapa yang kini seperti hidup. Akar-akarnya menggeliat, merayap di tanah seperti ular mencari mangsa. Kepala dusun berteriak memanggil Adi, tapi pemuda itu hanya tertawa. Lalu ia berjalan pelan ke arah pohon kelapa. Langkahnya tenang, seperti orang yang tahu kemana harus pergi. Saat ia berdiri tepat di bawah pohon itu, tanah di bawahnya retak. Dari celah retakan mengkiul tenggen-tenggen hitam yang menariknya ke bawah. Lina menjerit, berusaha menahan, tapi tanah itu menutup lagi dengan cepat, seperti tidak pernah ada apapun di sana. Setelah semuanya tenang, hanya kain putih yang tersisa di atas tanah, basah oleh darah dan lumpur. Pohon kelapa kembali diam, tapi kali ini daunnya bergoyang pelan, seperti seseorang yang sedang menghela napas lega. Beberapa hari kemudian, warga menemukan kepala dusun dan Lina pingsan di tepi kebun. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi malam itu. Keduanya hanya mengatakan satu hal: Adi sudah jadi bagian dari pohon itu. Dan sejak malam itu, pohon kelapa yang dulu disebut Tanah Muji kini berubah menjadi tempat yang lebih sunyi daripada sebelumnya. Tidak ada lagi suara jeritan, tapi kadang di tengah malam, orang yang lewat bisa mendengar suara laki-laki tertawa pelan dari arah batang pohon. Konon, jika diperhatikan baik-baik, di salah satu sisi batang pohon kini muncul ukiran baru, bentuk wajah muda dengan mata terbuka. Wajah itu mirip Adi. Warga kampung kembali menutup jalan belakang dengan pagar bambu yang lebih tinggi dan menanam bunga liar di sekitarnya. Tapi setiap kali angin malam datang dari arah pohon kelapa itu, bunga-bunga itu selalu layu keesokan paginya. Dan di bawah akar, di tempat peti itu dikubur kembali. Tanah selalu terasa hangat, seolah ada sesuatu di dalamnya yang masih bernapas. Setelah malam ketika Adi hilang di telan tanah, kampung itu tak lagi sama. Orang-orang menutup semua jalan menuju belakang rumah. Pagar bambu dipertebal, dan setiap malam Jumat mereka bakar kemenyan di depan rumah masing-masing sambil berdoa agar tidak ada lagi yang datang mencari-cari. Tapi kedamaian yang mereka harapkan tidak pernah benar-benar kembali. Beberapa minggu setelah itu, udara di kampung menjadi aneh. Siang hari terasa pengap dan lembab, meskipun langit cerah. Malamnya, kabut tebal turun tanpa sebab. Dari dalam kabut itu kadang muncul bau tanah basah bercampur darah. Bau yang dulu hanya muncul di sekitar pohon kelapa. Lina, satu-satunya saksi malam itu yang masih sering bicara, kini jarang keluar rumah. Ia sering menatap ke jendela, seolah mendengar sesuatu yang hanya bisa didengarnya sendiri. Tetangganya sering mendapati Lina berbicara sendirian di malam hari dengan suara pelan seperti sedang menenangkan seseorang.
Suatu sore, kepala dusun mendatangi Lina. "Sudah cukup," katanya lembut. "Jangan pikirkan lagi. Adi, sudah tenang. Kita harus biarkan mereka tidur." Lina menggeleng. "Tidak, Pak. Mereka belum tenang. Saya masih mendengar mereka. Setiap malam ada suara dari bawah tanah. Mereka bilang, Adi bukan mati. Dia berubah. Dia berubah." Kepala dusun menatapnya tajam. Tapi Lina menunduk. Ia tidak ingin memperdebatkan. Tapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang belum selesai. Malam itu, Lina bermimpi lagi. Tapi kali ini berbeda. Ia berada di tengah kabut tebal. Di hadapannya berdiri sosok Muji. Wajahnya tenang, tapi penuh luka. Dan di belakangnya, sosok lain, tinggi, pucat, matanya kosong tapi hidup. "Adi, kenapa kau di sini?" tanya Lina dalam mimpi itu. Adi hanya tersenyum samar. "Aku tidak hilang. Aku dijaga. Atau mungkin aku yang sekarang menjaga." Lina menjaga apa? Adi menatap ke bawah. Dan tiba-tiba tanah di bawah mereka terbuka. Dari celahnya keluar akar-akar besar yang menggeliat seperti ular. Dari antara akar itu muncul wajah-wajah manusia, ratusan, ribuan, semua memandang ke atas. Mereka bukan menangis, tapi menatap Lina seperti sedang meminta sesuatu. "Nama mereka belum lengkap," kata Adi pelan. "Masih ada yang tertinggal, yang dikubur lebih dalam. Mereka yang disembunyikan sejarah." Lina terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dan dari luar jendela terdengar suara langkah pelan. Suara rantai diseret di atas tanah. Pagi berikutnya, Lina pergi ke rumah kepala dusun dengan membawa buku harian Muji yang dulu ditemukan Adi. Halamannya mulai lapuk, tapi di balik sampul belakang, ia menemukan sesuatu yang baru. Lembaran kertas tipis yang tampaknya dulu tertempel dan baru lepas karena lembab. Tulisan di atasnya tidak rapi. Ada goresan seperti ditulis terburu-buru. "Jika pohon itu ditebang, tanah akan terbuka. Jangan biarkan cahaya menyentuh akar, karena akar itu bukan akar biasa." Ia menahan mereka yang tidak boleh kembali. Kepala dusun membaca dengan kening berkerut. Cahaya menyentuh akar. Maksudnya apa? Lina menjawab pelan. Mungkin maksudnya api atau matahari. Kepala dusun terdiam. Ia baru ingat seminggu lalu ada dua anak muda yang mencoba menebang pohon itu. Mereka tidak tahu sejarahnya, hanya ingin membuka lahan. Mereka membawa kapak besar dan menebas batang pohon kelapa itu. Tapi sore harinya, keduanya ditemukan di tepi sungai. Tubuh mereka utuh, tapi mata mereka terbuka lebar. Wajahnya seperti ketakutan luar biasa. Tidak ada yang tahu kenapa. Sampai kini, mata mereka belum bisa ditutup. Kabar itu menyebar cepat, dan malam harinya, seluruh kampung diselimuti kabut hitam. Langit tanpa bintang. Dan dari arah belakang rumah, terdengar suara yang tidak bisa dijelaskan. Manusia, suara pohon yang bernafas. Beberapa warga melaporkan, di malam itu mereka melihat akar-akar keluar dari tanah, merayap seperti ular, melilit pagar bambu, lalu kembali masuk. Seekor anjing yang menyala keras tiba-tiba terdiam, lalu lenyap tanpa jejak. Lina tahu sesuatu sedang bangkit dari bawah. Ia memutuskan pergi ke tempat itu lagi, meskipun kepala dusun sudah melarang keras. Dengan membawa lampu minyak dan buku harian Muji di dada, ia berjalan melewati kabut menuju pagar bambu. Sesampainya di sana, ia melihat pohon kelapa itu masih berdiri, tapi batangnya kini retok-retok seperti kulit tua. Dan dari sela retakan keluar cairan hitam pekat. Daunnya menggantung seperti rambut basah. Lina menelan ludah. Ia memegang kalung kecil peninggalan ibunya dan berdoa dalam hati. Tapi dari balik pohon muncul sosok yang ia kenal, Adi.
Ia tampak sama seperti dulu, hanya wajahnya lebih pucat, matanya kosong, dan gelang rotan di pergelangan tangannya bersinar samar. "Adi," bisik Lina. Adi tersenyum. "Kau datang, aku menunggumu. Kau masih bisa diselamatkan," kata Lina lirih. Adi menggeleng. "Tidak ada yang bisa diselamatkan. Aku dan mereka sudah jadi satu. Tapi ada satu hal yang harus kau tahu. Dari tanah di bawahnya, akar-akar besar muncul lagi." Mereka menggeliat ke arah Lina, tapi berhenti beberapa meter darinya, seolah menunggu izin dari Adi. "Ada yang lebih tua dari kami di bawah," kata Adi, "yang dulu dikubur paling dalam, yang membuat tanah ini tidak bisa tenang. Aku hanya penjaga sementara, tapi kalau akar itu terbuka, semua akan bangkit." Lina menatap ngeri. "Apa yang harus aku lakukan?" Adi menatap lampu minyak di tangan Lina. "Kau harus memilih, bakar pohon ini dan semuanya akan berakhir. Tapi aku juga akan lenyap. Atau biarkan kami tetap di sini, dan pohon ini akan terus hidup, menelan siapapun yang mendekat." Air mata Lina jatuh. Ia tahu tidak ada pilihan yang tidak menyakitkan. Tiba-tiba dari dalam pohon terdengar suara lain. Bukan suara Adi, tapi suara berat, dalam, seperti ribuan bisikan bergabung. "Kami bukan arwah, kami bagian dari tanah. Jika kau bakar pohon ini, kami akan keluar. Dunia akan tahu nama kami, tapi juga darah kami." Liana menjerit, menutup telinga, tapi suara itu tidak berhenti. Daun kelapa bergetar, tanah bergetar, udara bergetar. Adi berteriak, "Lina, cepat! Pilih!" Dengan tangan gemetar, Lina menatap lampu minyak di tangannya. Api kecil bergetar di balik kaca. Hatinya menolak, tapi ia tahu jika dibiarkan, kampung ini tak akan pernah tenang. "Maaf, Di," bisiknya. Ia melemparkan lampu minyak ke arah pohon kelapa. Api langsung menyambar batang pohon, menjilat daun-daunnya. Udara tiba-tiba berubah panas. Dari dalam batang keluar jeritan panjang. Bukan satu suara, tapi banyak, tumpang tindih, seperti ribuan makhluk menjerit bersamaan. Akar-akar besar berusaha meraih Lina, tapi begitu menyentuh api, mereka terbakar dan layu seperti daging yang meleleh. Adi berdiri di tengah kobaran itu. Wajahnya tenang. "Terima kasih," katanya pelan. "Sekarang mereka bebas." Tubuhnya mulai terbakar perlahan, tapi sebelum lenyap, ia menatap Lina untuk terakhir kalinya. "Kalau suatu hari kau melihat pohon baru tumbuh di tempat ini, jangan tebang, biarkan ia tumbuh. Itu tempat kami beristirahat." Lalu tubuhnya hilang ditelan api bersama batang kelapa yang runtuh. Pagi harinya, warga menemukan Lina pingsan di tanah hitam bekas terbakar. Pohon kelapa sudah lenyap, tinggal batang gosong dan abu. Di tengah abu itu, ada gelang rotan, utuh tapi tidak panas. Mereka mengubur gelang itu di tengah kampung, di bawah batu besar. Kepala dusun berkata, "Kita tutup semuanya. Jangan bicara tentang ini lagi. Biarkan masa lalu tidur." Sejak hari itu, kampung Muji benar-benar tenang. Tidak ada lagi suara aneh. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada kabut hitam. Hanya satu hal yang aneh. Di tempat bekas pohon kelapa itu, tanahnya selalu basah, bahkan di musim kemarau. Beberapa tahun kemudian, tumbuhlah tunas kecil di tengah tanah hitam itu. Batangnya lembut, daunnya hijau muda. Orang-orang tidak berani mencabutnya. Mereka membiarkan pohon itu tumbuh perlahan, karena mereka percaya itu adalah bentuk baru dari pohon lama, bukan lagi pohon kematian, tapi tanda pengingat. Namun kadang, pada malam-malam sunyi, jika seseorang berdiri cukup dekat di sana, mereka bisa mendengar sesuatu dari arah batang muda itu. Bukan jeritan, bukan tangisan, tapi suara seperti bisikan lembut.
Bisikan itu berkata, "Terima kasih telah mengingat kami. Jangan biarkan kami dilupakan lagi." Dan ketika angin lewat, daun-daunnya bergetar pelan, seperti menyapa orang-orang yang masih hidup. Begitulah kisahnya berakhir. Muji, Adi, dan semua yang hilang di bawah tanah kini menjadi bagian dari akar pohon baru. Bukan lagi untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa masa lalu tidak bisa dikubur begitu saja. Ia akan tumbuh kembali dalam bentuk yang berbeda, menunggu generasi berikutnya agar tak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, ada satu hal yang tetap menjadi misteri. Beberapa malam setelah pohon muda itu tumbuh, seorang anak kecil bercerita kepada ibunya bahwa ia melihat kakak laki-laki berbaju kotor duduk di bawah pohon sambil tersenyum, memegang seutas gelang rotan di tangannya. Saat ditanya siapa namanya, anak itu menjawab dengan polos, "Namanya Adi." Tapi dia bilang sekarang dia sudah jadi akar. Dan malam pun menutup kisah itu dengan bisikan angin, dengan tanah yang bernafas, dan dengan pohon baru yang berakar di atas kisah manusia yang pernah berani melawan gelap